Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam olahraga. Hari ini kita memasuki materi hari yang kedua. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi MPLS, yaitu yang ada kaitannya dengan materi ekstrakurikuler. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badri. Di sini di SMP Negeri 2 Girimanto, saya mengampu pelajaran penjas dalam materi MPLS. Dalam kegiatan MPLS ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Saya berharap bahwasanya kegiatan ini nanti dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian ketika anak-anak sekalian nanti telah menjadi bagian dari SMP Negeri 2 Girimanto. Dalam materi ekstrakurikuler ini, walaupun mungkin pada saat ini itu kegiatan ekstrakurikuler belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih adanya wabah COVID-19, tapi ini tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak sekalian untuk mengetahui bagaimana pengertian, tujuan, serta apa saja ekstrakurikuler yang nanti akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Girimanto. Karena walaupun bagaimana, kegiatan ekstrakurikuler ini nanti akan sangat bermanfaat, mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kalian ketika kalian nanti terjun di masyarakat pada umumnya. Ini kita sampaikan langsung saja, yaitu mengenai apa saja yang terkait yang ada hubungannya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Pengertian dari ekstrakurikuler itu sendiri itu adalah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Itu pengertian secara umum dari kegiatan ekstrakurikuler. Maka dari itu, kenapa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan di sekolahan? Karena ini sebagai tambahan ilmu. Selain anak-anak mendapatkan pelajaran di kelas, anak-anak juga akan mendapatkan tambahan kegiatan yang ada hubungannya atau juga yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di luar pada umumnya. Di sini para ahli juga memberikan suatu pengertian bahwasanya kenapa kegiatan ini penting dilaksanakan di sekolah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60/U/93 serta nomor 80/U/93, di sini disebutkan bahwasanya aktivitas ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai dengan keadaan serta kebutuhan sekolah, serta dirancang dengan secara khusus supaya sesuai dengan faktor minat serta bakat siswa. Jadi ini adalah sebagai penguat kenapa kegiatan ekstrakurikuler ini memang sangat dipentingkan di dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah. Selain itu juga ada ahli yang lain atau peraturan menteri yang lain yang menyebutkan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan
kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti serta dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah ataupun di luar sekolah itu memiliki tujuan supaya siswa dapat atau bisa memperkaya serta memperluas diri. Jadi ini sekali lagi untuk sebagai latar belakang pentingnya kegiatan ekstrakurikuler itu diadakan di sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, kegiatan ekstrakurikuler itu di sekolah itu mempunyai tujuan. Jadi sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler itu mesti ada tujuannya. Ini memang tujuan ini sudah ada digariskan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008. Di antara tujuan dari ekstrakurikuler itu yaitu 1. Mengembangkan potensi siswa itu dengan secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah, ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif serta bertentangan itu dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa di dalam mencapai potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Yang keempat, menyiapkan peserta didik itu supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia, yang demokratis, yang menghormati hak-hak asasi manusia di dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat mandiri. Itu anak-anak sekalian tujuan dari perlunya kegiatan ekstrakurikuler diadakan di lingkungan sekolah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler ini punya ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu sangat luas sekali. Jadi ini perlu kita garis bawahi juga bahwasanya dari Direktorat Pendidikan Dasar menegaskan bahwa ruang lingkup dari kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler ini harus berpangkal pada kegiatan yang bisa menunjang serta menunggung program intrakurikuler, yakni mengembangkan pengetahuan serta juga kemampuan penalaran siswa, keterampilan dengan melalui hobi dan minatnya, dan juga mengembangkan sikap yang terdapat pada program intrakurikuler serta program kurikuler. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dimaksudkan untuk dapat mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya seperti olahraga, kesenian, serta kepramukaan yang dilaksanakan dari luar jam sekolah dan di luar jam pelajaran. Pelaksanaan kegiatan itu atau aktivitas ekstrakurikuler itu di antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dapat berbeda. Variasinya itu juga sangat ditentukan oleh kemampuan dari guru, siswa, serta kemampuan dari sekolah itu sendiri. Dalam materi wawasan Wiyata Mandala yang telah disampaikan oleh Bapak Basrudin kemarin, itu telah disampaikan cukup banyak kegiatan apa saja ekstrakurikuler yang diadakan di SMP Negeri 2 Girimarto. Mungkin kalian juga sudah memahami dan sudah tahu bahwasanya dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu SMP Negeri 2 Girimarto telah banyak menorehkan hasil prestasi yang cukup luar biasa, dan itu perlu kita banggakan sekali. Kita patut bangga dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh kakak-kakak kalian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dari kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan itu. Maka dari ini bagi anak-anakku kelas 7 harus bisa memacu dari kalian untuk bisa mengembangkan bakat kalian lewat bidang apa saja, lewat bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya, yang nantinya itu juga selain membawa nama harum anak-anak sekalian, juga nanti sekaligus juga akan membawa nama harum SMP Negeri 2 Girimarto. Jadi ini selain melalui pelajaran, kalian bisa mengembangkan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di sini kegiatan ekstrakurikuler mempunyai fungsi, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan,
dari prestasi yang telah disampaikan, dari prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak kalian, itu sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pengembangan. Bahwa kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut memiliki fungsi di dalam mendukung perkembangan personal peserta didik itu, dengan melalui bahwa suatu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mendukung perluasan minat, pengembangan potensi, serta memberi kesempatan di dalam pembentukan karakter serta juga pelatihan kepemimpinan. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Bahwa salah satu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, serta internalisasi nilai moral dan juga nilai sosial. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi rekreatif. Sebuah kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dilakukan di dalam suasana rileks, menggembirakan, serta menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler harus bisa atau dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang serta lebih menarik bagi peserta didik. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi persiapan karir. Segala kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karir peserta didik dengan melalui pengembangan kapasitas. Ya, jadi itu fungsinya. Ya, kenapa kegiatan ini mungkin bisa dikatakan penting bagi kalian untuk bagaimana kalian bisa mengembangkan bakat kalian, minat kalian di luar kalian mempelajari pelajaran di sekolah. Beberapa jenis ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis ekstrakurikuler dengan berdasarkan pilihannya. Di sini ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Kalau di Giri Marto 2, ekstra wajibnya adalah ekstra pramuka. Kemudian di sini juga ada ekstra pilihan, ini banyak sekali. Di antaranya ada dari olahraga, kemudian dari PKS, dari karawitan, itu beberapa pilihan yang mungkin bisa menjadi alternatif kalian untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Giri Marto. Kemudian jenis yang kedua itu berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu ekstrakurikuler yang diadakan secara rutin maupun ekstrakurikuler yang diadakan secara periodik. Yang dimaksud rutin di sini adalah dilakukan secara terus-menerus, seperti latihan bola voli, latihan sepak bola, dan sebagainya. Tapi ada juga yang diadakan secara periodik atau kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalkan lintas alam, camping, latihan olahraga, dan mungkin ada yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Di antaranya di sini ada jenis krida, jenis karya ilmiah, latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Kalau krida di sini ada kegiatan LDK, kepramukaan, PMR, PKS, paskibraka, dan lain sebagainya. Kemudian yang juga untuk kegiatan karya ilmiah seperti kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan, serta kemampuan akademik, penelitian, dan juga ada banyak lainnya. Dan yang ketiga yaitu latihan atau olah bakat atau juga prestasi, seperti pengembangan bakat olahraga, seni serta budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain-lainnya. Itu anak-anak sekalian kaitannya atau materi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sekali lagi ini sebelum saya akhiri, kalian ketika sudah bergabung di SMP Negeri 2 Giri Marto ini, apabila nanti kita sudah bisa mengadakan kegiatan tatap muka, mungkin kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dilaksanakan secara langsung. Tapi karena saat ini kondisi masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka sementara kegiatan ekstrakurikuler ini sementara belum bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi ini kalian jangan berkecil hati, karena
Kalau kalian mempunyai bakat, tiap tahun akan diadakan kegiatan, walaupun mungkin akan diadakan perlombaan. Maka dari itu persiapkan bakat kalian, karena kegiatan lomba itu bisa saja dilaksanakan secara daring atau secara virtual, karena itu setiap tahun mesti akan diadakan. Jadi itu sebagai penyemangat kalian yang mempunyai bakat di bidang apapun, silakan untuk semakin digembleng agar nantinya kalian ke depannya akan menjadi anak yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ekstrakurikuler ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.